Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan materi mengenai tentang manajemen personal. Selawat bertangkai salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnati, NIM 210597, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Primageraha. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait manajemen operasional. Baik, pembahasan kali ini ada 7 poin. Yang pertama yaitu perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kerja. Poin yang kedua yaitu manajemen rantai pasokan. Yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Yang keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Yang kelima perencanaan kebutuhan materi dan IRP. Yang keenam penentuan jadwal jangka pendek. Dan yang ketujuh sistem produksi Toyota dan operasi RAM. Jadi poin yang pertama yaitu terkait perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kerja. Yang pertama yaitu strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Zainal merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, pengembangan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perencanaan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk penyediaan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Tingkat perencanaan tenaga kerja ada 2, yaitu yang pertama perencanaan mikro dan perencanaan makro. Selanjutnya yaitu desain kerja. Desain kerja adalah proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam kerjaan untuk seseorang individu ataupun kelompok. Tujuan dari desain kerjaan ini adalah untuk menciptakan struktur tugas yang jelas, memastikan tugas-tugas yang relevan dan bermakna, serta mengatur tugas-tugas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ergonomik dan lingkungan kerja. Ergonomik adalah studi yang interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Tujuan dari ergonomik adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawannya. Selanjutnya materi kedua mengenai tentang manajemen rantai pasokan. Yang pertama, pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas
atas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kolaborasi, integrasi, dan pengelolaan risiko juga menjadi elemen penting dalam manajemen rantai pasok yang sukses. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasokan terintegrasi. Jadi manajemen rantai pasokan terintegrasi ini adalah pendekatan holistik dalam mengelola seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan baku, produksi barang, dan pengiriman produk kepada konsumen. Konsep ini melibatkan koordinasi dan kolaborasi yang erat antar semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Selanjutnya yaitu manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, serta penghapusan material atau alat-alat. Tujuan dari logistik ini adalah untuk menyampaikan barang ke unit yang meminta dalam keadaan yang baik, tidak berkurang secara mutu, kualitas, maupun jumlah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu manajemen persediaan. Yang pertama, pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Alasannya perlunya manajemen persediaan ini karena adanya ataupun karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, dan ketidakpastian waktu pemesanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan terdiri atas mengantisipasi stok yang berkurang. Yang kedua, menyediakan stok cadangan, menjaga kelancaran penjualan, merapikan sistem pengelolaan inventaris, menjaga kualitas produk, dan mengurangi risiko kesalahan pembukuan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan terdiri atas ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, force majeure, dan jumlah permintaan dan ketersediaan. Materi yang keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Pertama, pengertian perencanaan agregat dan SOP. Pengertian perencanaan agregat adalah suatu strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Perencanaan agregat melibatkan peramalan permintaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, tetapi biasanya perencanaan agregat difokuskan pada rencana jangka menengah antara 3 hingga 12 bulan. Sedangkan pengertian standar operasional prosedur atau SOP adalah proses yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategis di berbagai departemen. SOP adalah rencana bisnis yang melibatkan berbagai fungsi, termasuk penjualan dan pemasaran, pengembangan produksi, operasi, dan manajemen senior. Selanjutnya yaitu perencanaan agregat dan operasi.
Langkah-langkah umum dalam perencanaan penjualan dan operasi melibatkan perencanaan penjualan atau sales marketing. Yang kedua, perencanaan Pesedisa inventory atau planning, perencanaan distribusi planning, koordinasi tim dan koordinasi antar fungsi, pemantauan dan penyesuaian atau monitoring dan adjustment. Tujuan dari SOP ini adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara penawaran dan permintaan, mengurangi resiko kelebihan persediaan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan lebih fleksibel terhadap perubahan pasar dan mencapai kinerja operasional yang lebih baik. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang perencanaan kebutuhan material atau MRP dan ERP. Pengertian manajemen MRP atau Material Requirements Planning adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Sistem ini terdiri dari 3 tahap, yaitu mengambil inventaris bahan dan komponen yang tersedia, mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan, dan menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu materi yang keenam yaitu penentuan jadwal jangka pendek. Yang pertama itu pengertian jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesianan. Intinya penjadwalan jangka pendek ini bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Penjadwalan menambah kapasitas dan fleksibilitas yang terkait, memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik lagi. Yaitu permasalahan penentuan jadwal jangka pendek. Permasalahan penentuan jadwal jangka pendek sering disebabkan karena satu, keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana perusahaan. Yang kedua, kurangnya sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan. Yang ketiga, keterbatasan persediaan bahan baku. Yang keempat, penetapan ketentuan teknis dalam pembuatan barang yang belum maksimal. Yang kelima, order yang menunggu jadwal order-order lain, serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, Just in Time atau JIT, sistem produksi Toyota atau TPS, dan operasi ramping. Pengertian dari Just in Time adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimak ataupun tanpa menyimpan stok berlebih. Pendekatan JIT mengurangi persediaan dan meningkatkan efisiensi produk dengan menyuplai bahan baku tepat waktu ke lini produksi untuk memenuhi permintaan, sehingga mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Pengertian Toyota Production System adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan yang telah mendominasi tren dalam berproduksi. Selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini, Toyota Production System adalah contoh yang paling sistematis
dan yang telah berkembang sedemikian jauh dari apa yang dapat diraih oleh prinsip-prinsip Toyota Way. Metode Toyota Product System merupakan metode yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan otomotif di dunia. Metode ini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mengurangi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Selanjutnya itu pengertian dari operasi ramping. Pengertian dari operasi ini, produk yang ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fokus internal, sementara produksi ramping melalui secara eksternal dengan fokus pada pelanggan. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Selanjutnya itu perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping. JIT menekankan pada penyelesaian masalah. Yang kedua, TPS itu menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perakitan. Sedangkan operasi ramping ini menekankan pemahaman mengenai pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.